Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatid, pengurus Masjid Agung Surakarta yang kami hormati dan kami takdimi, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu di dalam lindungan dan naungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di dalam syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada kajian yang kemarin, masih sama dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lan ing dalem nalikane den ucapaken lahum maring munafikun, ai haula'i tegesi maring mengkono-mengkono munafikun, apa la tufsidu, lafat la tufsidu. La tufsidu ojo gawe kerusakan sira kabeh munafikun, fil ardi ing dalem bumi, gawe kerusakan bil kufri kelawan penggawe kufur, wa ta'wiki lan nyegah anil imani sangking iman. Qalu moko ngucap sapa munafikun, innama nahnu muslihun. Innama nahnu angin pestene utawi ingsun utawi kita iku muslihuna pira-pira wong kang gawe bagus. Tafsirannya, walaisa lan ora ana apa ma penggawe nahnu kang utawi kita fihi ing dalem ma, ora ana iku bifasadin kelawan penggawe rusak atau kerusakan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala raddan krana arena la alaihim mengatasi munafikun. Dawi Gusti Allah, ala iling-iling, litambih utawi lafat ala iku litambih krana ngilingaken marang munafikun. Innahum sa'tuhuni munafikun, hum yasi munafikun iku al-mufsiduna pira-pira wong kang gawe kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi ni la yash'urun ora ngerasa sapa munafikun bidzalika kelawan mengkono-mengkono mufsidun. Sifat daripada orang-orang munafik memang cenderung menyakitkan, karena selalu menampakkan sesuatu yang bukan semestinya. Dan sifat daripada munafikun itu memang ngeyel, mau menang sendiri. Makanya di sini tatkala dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi
tatkala dikatakan kepada mereka, diseru kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di dalam bumi. Kerusakan yang seperti apa? Bil kufri, kelawan penggawe kufur. Jangan membuat kerusakan dengan perbuatan kufur yang pertama. Yang kedua, wat ta'wiki anil iman, mencegah dirinya dari keimanan. Di dalam sebagian pendapat ulama, di dalam tafsir Ibnul Jauzi dikatakan bahwasanya yang dimaksud la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Dikatakan kepada orang-orang munafik, ojo gawe rusak po nang bumi. Gawe rusak dengan apa? Ini ada beberapa penafsiran yang panjang. Bikin kerusakan itu yang pertama yaitu dengan kekufuran. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, menurut Mujahid yang dimaksud kerusakan itu bukan dengan perbuatan kufur, tetapi yang dimaksud membuat kerusakan adalah bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya tatkala seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sama halnya dia merusak dirinya sendiri. Ya, itu yang dimaksud la tufsidu. Jadi kerusakan-kerusakan bukan yang bersifat harfiah di sini. Bukan membuat kerusakan, membuat gaduh, ngobong-ngobongan, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, enggak. Tetapi yang dimaksud kerusakan adalah sifatnya ma'ani, yaitu bersifatan dengan sifat yang berurusan dengan moral. Orang kalau berbuat maksiat, dia adalah membuat kerusakan namanya. Merusak dirinya sendiri, juga merusak moral orang lain. Demikian juga ada beberapa penafsiran yang lain. Yang dimaksud la tufsidu adalah dengan apa? Tidak melaksanakan perintahnya Allah, dan juga melakukan larangan-larangan Allah. Itu juga merupakan la tufsidu namanya. Dengan orang tersebut tidak melakukan perintah-perintah Allah, berarti dia telah membuat kerusakan. Apa kerusakannya? Tatkala orang tersebut atau di dalam suatu masyarakat tersebut di situ tidak ditegakkan hukum Allah, tidak ditegakkan perintah Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan yang secara masif. Artinya apa? Azab Allah akan turun di tempat itu. Makanya tatkala orang berbuat maksiat, kita sebisa mungkin untuk mencegah. Makanya dikatakan man ra'a ahadun minkum mungkaron, tatkala kalian melihat seorang berbuat mungkar, maka falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu lagi dengan hati. Ya, artinya apa? Jangan sampai setuju dengan perbuatan itu. Lah apa dampak dari semua itu? Mungkin kita bukan tugas kita dalam konteks itu. Akan tetapi mencegah itu merupakan suatu kewajiban dari setiap individu kita dalam rangka mencegah daripada adabnya Allah. Karena kemaksiatan yang masif di suatu masyarakat itu mengundang adab. Nah, disitulah yang dimaksud oleh Mujahid la tufsidu itu adalah tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian ya tufsidu, tafsiran berikutnya yang dimaksud la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, yaitu dengan adanya kemunafikan. Yang pertama dengan kekufuran, yang kedua dengan tidak menjalankan perintah Allah, kemudian yang ketiga yang dimaksud berbuat kerusakan adalah dengan kemunafikan. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, pertamanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, tapi
qoblal ba'sih, sebelum Rasulullah diutus. Artinya khobar yang ada di dalam kitab Taurat mereka imani. Sebelum Rasulullah diutus mereka iman sudah. Kenapa? Karena khobarnya sudah jelas. Di dalam kitab Taurat khobarnya sudah jelas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Salam. Mereka adalah tokoh Yahudi yang menjelaskan secara detail, yang tahu betul tentang sifat-sifatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diutus di akhir zaman. Mereka dan pendetanya semuanya beriman dan sadar betul bahwasanya akan ada Rasul di akhir zaman yang sifatnya seperti ini. Nah, dari situ mereka adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi setelah Rasulullah diutus oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, lalu mereka mengingkari. Ya, itulah yang dimaksud la tufsidu di dalam tafsir berikutnya. Jangan membuat kerusakan dengan kemunafikan kalian, yaitu mengingkari di dalam hatinya setelah terutusnya Rasulullah. Padahal sebelum diutusnya Rasulullah mereka adalah orang yang percaya akan khabar datangnya Rasul di akhir zaman ini. Namun tatkala mereka dikatakan seperti itu, jawabannya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang hanya berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik di sini? Walaisa ma nahnu fihi bifasadin. Tidaklah sesuatu yang aku kerjakan, yang kami kerjakan ini adalah suatu kerusakan atau membuat suatu bahaya. Tidak. Itu kata mereka. Ya, makanya saya katakan tadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngeyel. Ya. Kenapa? Karena merasa perbuatannya itu tidak salah. Ini yang sulit kita dandani. Orang yang tidak merasa salah lebih sulit didandani, diobati daripada orang yang salah. Padha wae karo wong gugahe wong etok-etok turu. Luwih gampang gugahe wong turu. Kenapa? Kalau orang tidur gugahe ini penak. Kadang krungu suara wis bangun. Lah sing repot ke etok-etok turu. Nganti kesel gue kayaknya, nganti jamaah rampung. Ini biasanya nang pondok ngono, wasal wis ngantuk. Apa meneh bar piket malam wis sedok-sedok turu. Orang-orang munafik itu seperti itu. Mereka itu tahu bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat. Akan tetapi mereka merasa. Nah, sifat merasa ini yang sulit untuk didandani. Merasa benar, merasa paling salah. Ibaratkan orang yang merasa tidak sakit. Ya. Duwe penyakit tapi ra kroso sakit. Orang kalau punya penyakit, ngerasa sakit, itu tidak usah dikon-kon, langsung ke dokter. Lah sing repot ki orang ngerasa loro. Ya. Makanya orang yang berobat itu biasanya orang yang merasa sakit. Nah, orang yang tidak merasa sakit apanya yang mau diobatin? Nah, disitulah sulitnya penyakit nifak. Makanya dikatakan janganlah kau berbuat kerusakan. Apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Kami tidak berbuat suatu kerusakan, tetapi justru kamilah yang akan membuat suatu kebaikan. Nah, ini adalah teguran dari Allah, tambah dari Allah di dalam firman-Nya, ala innahum humul mufsidun. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka al mufsiduna humul mufsiduna adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalam ini raddan alaihim, sebagai penolak daripada perkataannya orang-orang munafik bahwasanya mereka mengaku orang-orang yang berbuat baik dan Allah mengatakan kepada mereka humul mufsidun walakin la yash'urun, tetapi mereka sama-sama tidak merasakan, sama-sama tidak menyadari. Nah, ini
bagian daripada apa? Bagian daripada ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Menurut Ikrimah Maula Abul Abbas, yang dimaksud daripada innahum humul mufsidun atau innama nahnu muslihun, ada beberapa perbedaan pendapat di dalam masalah asbabun nusul. Bahwasanya asbabun nusul ayat ini yang dimaksud daripada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang kufar, yaitu orang-orang kafir. Ada yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang munafik Madinah. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud daripada mereka itu adalah orang-orang ahlul kitab yang menjadikan dirinya orang-orang munafik sebagaimana yang kami ceritakan kemarin. Wa idza qila lahum, lan ing dalem nalikane den ucapaken lahum maring munafikun aminu apa lafat aminu imanu sira kabeh kama amana kaya oleh iman sapa annasu menungso. Sifati annas rupane annas ashabun nabi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Qalu moko ngucap sapa munafikun anu minu ana to iman sapa ingsun kama amana kaya oleh iman sapa as-sufahau pira-pira wong kang bodho ay ajuhal tegese pira-pira wong kang bodho ay la naf'alu tegese ora nglakoni sapa ingsun kafi'lihim kaya oleh penggaweane juhal. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala raddan krana arena la alaihim mengatasi as-sufaha ala innahum humus sufaha. Ala eling-eling innahum satubune munafikun hum yusi munafikun iku as-sufaha pira-pira wong kang bodho walakin la ya'lamun, tetapi ni ora ngerti sapa al munafikun zalika ing mengkono-mengkono sufaha. Mereka orang-orang munafik tersebut tatkala disuruh beriman, ini yang menjadikan multi tafsir. Wa idza qila lahum aminu, tatkala dikatakan kepada mereka, diseru mereka itu untuk beriman, ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud mereka disuruh beriman itu siapa? Yang pertama adalah orang-orang kafir Mekah. Makanya berimanlah, bukan munafik menurut Ibnu Abbas. Yang kedua, menurut Mujahid yang dimaksud daripada aminu imanlah kalian, siapa yang disuruh beriman ini adalah orang-orang ahlul kitab. Yang mana ahlul kitab ini memang awalnya beriman kepada Rasulullah, kemudian setelah ngerti Rasulullah diutus maka dia menjadi tidak beriman, sehingga dikatakan kepada mereka aminu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik Madinah, selain daripada orang-orang ahlul kitab. Makanya ada beberapa golongan di kota Madinah, ada Bani Aus, ada Bani kabilah Zazrad, yang memang di situ banyak orang-orang Yahudi yang sebelumnya beriman kepada Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah diutus maka mereka kemudian menolak, ya, di dalam kekufuran. Ini seperti begini. Ibaratkan seorang mengetahui seorang wali, makanya dikatakan mengetahui seorang wali itu lebih sulit mengenal wali itu daripada mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal seorang wali itu walinya sama-sama makan, ya, sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama beristri, sama-sama punya anak, sama-sama kerja. Makanya mengetahui seorang wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau Allah sifatnya jelas, Allah sifatnya jelas, la ta'khudhu sinatun wala naum. Sifatnya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Lah kalau seorang wali ya podo turu, ya. Makanya lebih sulit. Kadang kita percaya melihat nama besar, umpamanya di suatu tempat ada seorang yang terkenal, ada seorang yang hebat, namanya luar biasa, terkenal kealimannya, kita belum tahu orangnya, kita sudah kagum, ya, kita sudah kagum mendengar kehebatannya, ya.
Kemudian setelah kita kagum, kita menginginkan ketemu, kemudian suatu saat ketemu dengan orang yang kita kagumi, ternyata apa? Bayangan kita berbeda. Yang kita bayangkan orang itu bagus, gede dhuwur, bercahaya wajahnya, berwibawa, ternyata kok orangnya cilik, ireng, endek. Lah ini kan sudah di luar apa? Di luar bayangan kita. Ini membuat orang itu kehilangan apa? Kehilangan kekagumannya. Kehilangan kekagumannya. Nah, sifat-sifat orang-orang munafik itu seperti itu. Artinya mereka membayangkan di dalam Alkitab itu, di dalam kitab Taurat itu, yaitu sifat-sifat Rasulullah itu disebutkan kepada mereka, mereka itu langsung beriman. Akan tetapi setelah diutus, bukan masalah bentuk fisik yang mereka tidak beriman, akan tetapi pengaruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itulah yang membuat mereka menjadi orang munafik. Kenapa? Karena di saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali datang ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansor, kemudian Rasulullah banyak pengikut dan juga disegani, dikagumi oleh orang-orang Ansor. Yang sehingga banyak di antara orang-orang Ansor yang awalnya mengikuti daripada ahlul kitab kemudian berpaling kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah letak permasalahan faktor orang-orang Madinah kemudian menjadi munafik. Yang sehingga dikatakan aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia yang lain. Siapa yang dimaksud manusia yang lain? Yaitu ashabin Nabi, seperti imannya sahabat-sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah aku akan beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh itu. Orang-orang Yahudi itu memang terkenal cerdas, pintar, dan lotok licik sidik. Ya, itu orang-orang Yahudi. Makanya hati-hati. Kecerdasan orang-orang Yahudi itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Bani Israel. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Coba mereka yang ahli membuat pesawat, yang ahli membuat bom-bom atom, kira-kira orang Islam apa orang Yahudi? Orang Yahudi. Yang membuat elektronik yang begitu canggih, yang membuat rudal, yang membuat kapal selam, yang membuat senjata-senjata aneh-aneh siapa? Orang-orang Yahudi. Karena memang mereka itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Yang sehingga tatkala mereka disuruh beriman, aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lah aku mosok kon iman kaya wong bodoh itu. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti Islam di kota Madinah itu adalah orang-orang Ansor, yaitu orang-orang pinggiran, termasuk daripada apa? Termasuk daripada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu hidup di kota Madinah, yaitu di daerah pinggiran. Orang-orang Nasrani itu kebanyakan di kota Madinah itu bercocok tanam, beternak. Jadi hidup di pinggiran kota. Mereka itu yang banyak masuk Islam di awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sementara orang-orang Yahudi itu menguasai kota. Menguasai kota. Memang orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Yang sehingga tatkala mereka mengetahui bahwasanya orang-orang pinggiran, orang-orang kampung, orang-orang pedesaan itu masuk di dalam agama Islam mengikuti Nabi Muhammad, kemudian mereka kok disuruh iman. Nah, yang sehingga timbullah kalimat ini, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah aku akan beriman sebagaimana imannya wong-wong desa sing ora duwe ilmu? Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innahum humus sufaha. Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang munafik, itulah orang-orang yang beriman tetapi imannya tidak sempurna, artinya masih ada ingkar di dalamnya, namun luarnya ditunjukkan keimanan. Mereka adalah humus sufaha. Kenapa di sini dikatakan as-sufaha? Ya, ini ada beberapa pembahasan. Yang dikatakan sufaha itu
adalah mereka yang memilih daripada kehidupan dunia daripada akhirat. Ini namanya syubhat. Tetapi persepsi Yahudi, persepsi daripada munafikun berbeda dengan persepsinya Gusti Allah. Yang dimaksud persepsi orang-orang Yahudi ini, yang dimaksud bodoh dalam segi duniawi, bodoh dalam segi keilmuan, pengetahuan. Tetapi persepsi Allah dalam innahum humus sufaha, mereka adalah bodoh karena mereka memilih kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi. Jadi situ kebodohannya. Makanya dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti Rasul di kota Madinah itu adalah orang-orang yang cerdas secara spiritual. Ya, ini perlu diingat, cerdas secara spiritual, artinya hatinya cerdas, ya, nalurinya cerdas. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang munafikun menganggap mereka itu adalah bodoh secara moral, bodoh secara rasional. Tetapi Allah melihat daripada semua itu merupakan kecerdasan spiritual. Jadi hatinya cerdas. Kenapa? Karena milih akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi persepsinya dua pandangan yang berbeda. Orang-orang Yahudi menganggap pengikut Muhammad itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam segi apa? Dalam segi pengetahuan. Tetapi Allah menganggap orang-orang Yahudi yang munafik tersebut justru merekalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak menyadari. Ya. Mereka tidak menyadari akan kebodohannya. Kebodohan dalam segi apa? Kebodohan tidak bisa melihat bahwasanya akhirat itu lebih kekal. Wa idza laqul ladzina amanu lan ing dalem nalikane ketemu, wa idza laku asluhu utawi lafat laku, asluhu utawi asali lafat laku iku lakoyu, ada iya-nya. Hudifatid dhammah lil istisqal, kemudian dhammahnya iya dibuang, ya, laqau. Sumalia litiko isakinatin, kemudian iya-nya juga dibuang karena terjadi mati dua, jadilah laku. Asalnya lakoyu, laku. Wa idza laqul ladzina amanu lan ing dalem nalikane ketemu sapa munafikun alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu moko ngucap sapa alladzina amanna ing lafat amanna iman sapa ingsun. Wa idza khala lan ing dalem kane persepen sapa alladzina nuju ay raja'u tegese bali sapa alladzina ila syayatinihim maring pira-pira pimpinane alladzina ru'usihim tegese pimpinane munafikun itu qalu moko ngucap sapa munafikun inna sa temene kita iku ma'akum semertani sira kabeh fiddin ing dalam agama. Inna ma nahnu angin pastene utawi kita iku mustahziuna pira-pira wong kang ngino-ngino geguyu bihim kelawan alladzina amanu bidharil imani kelawan nyetakake iman. Allahu tawi Allah iku yastahzi'u ngino-ngino sapa Allah, istihza geguyu sapa Allah bihim kelawan alladzina amanu ay bijazihim tegese kelawan miwalesi munafikun bistihzaim kelawan oleh geguyune munafikun wa yamudduhum lan bahum hilhum wa yamudduhum lan dawakan sapa Allahum ing munafikun ayyum hilhum tegese netepaken sapa Allahum ing munafikun fi tuyanihim ing dalam lacuti munafikun ai bitajawazihim tegese kelawan oleh nglewati batas munafikun al hadda ing batas bil kufri kelawan kekufuran ya mahun hale padha bingung sapa munafikun. Di sini kalimatnya alladzina amanu
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sebagaimana yang kami jelaskan kemarin bahwasanya orang-orang munafik tatkala ketemu dengan orang-orang yang beriman mereka berkata amanna, kami iman. Tetapi tatkala mereka sudah pulang dan berkumpul lagi bersama teman-teman mereka mengatakan qalu inna ma'akum, kami bersama kalian fiddin dalam agama, ai fil iman. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya menghina mereka, ngolok-ngolok mereka, maksudnya mereka orang-orang yang beriman itu. Nah, di sini Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas daripada olok-olok mereka, membalas penghinaan mereka dengan apa? Bijazihim bistihzaihim, yaitu dengan Allah membalas daripada penghinaan mereka, wa yamudduhum fi tuyanihim, dan Allah membiarkan mereka dalam kebingungan, membiarkan mereka dalam keadaan dalam keadaan kekufuran, bitajawuzihimul hadda bil kufri. Di dalam tafsir Al-Jauzi, Ibnul Jauzi mengatakan, mengutip daripada kalamnya Ibnu Abbas, yang dimaksud Allah membalas daripada istihza. Istihza itu apa? Ngolok-ngolok. Mereka tatkala ketemu dengan orang-orang beriman mengatakan aku beriman. Tetapi tatkala mereka kumpul bersama orang-orang munafik, aku bersama kalian. Nah, ini kan sebenarnya apa? Penghinaan yang besar, ya, penghinaan yang besar kepada orang-orang beriman. Akan tetapi Allah membalas penghinaan itu dengan beberapa hal. Yang pertama, Allah menghina orang tersebut, membalas penghinaan tersebut dengan mereka dibiarkan oleh Allah fituyanihim, di dalam kekufuran mereka, di dalam kebingungan mereka. Artinya Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, yataraddaduna tahayyur. Tafsirnya di sini, ya'mahun ayyataraddaduna tahayyuran, mereka tetap di dalam kekufuran, mereka tetap di dalam kebingungan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, besok tatkala mereka masuk ke dalam neraka Allah, ini istihza. Istihza itu ngenyek apa istilahnya? Ngenyek nemen. Dikatakan di dalam Ibnul Jauzi, tafsir Ibnul Jauzi itu, mereka tatkala ada di dalam neraka, pintu surga dibuka oleh Allah. Ini pembalasan istihzanya Allah, ya. Wa idza kanu finnar, tatkala mereka ada di dalam neraka, fatahallahu babal jannah, Allah buka pintu surga. Allah buka pintu, mereka ada di dalam neraka. Jangan dibayangkan apa mereka neraka itu tonggone surga, tidak usah dibayangkan gitu, tidak usah mereka ada di dalam neraka, kemudian pintu surga dibuka oleh Allah. Fayusabikuna, kemudian mereka itu saling berdesakan, lari ingin masuk neraka, ingin masuk surga. Kenapa? Karena mereka ada di neraka, kemudian pintu surga dibuka oleh Allah. Setelah mereka desakan, melayu, pengen melebu surga ini ditutup oleh Allah. Ya, pintunya ditutup. Ini bentuk daripada istihzanya Allah. Ngenyei Gusti Allah, ngino-nginoni Gusti Allah kepada orang-orang munafik yang di saat di dunia itu menghina dan juga ngolok-ngolok orang-orang mukmin. Ya, kan loro banget. Ya, loro banget di saat mereka ada di neraka, kemudian pintu surga dibuka. Pas arep mlebu surga ditutup karo Gusti Allah. Terus begitu. Ya, terus begitu. Ini bentuk daripada penghinaan Allah kepada orang-orang munafik tersebut. Ya. Kemudian ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda.
Ulaika utawi mengkono-mengkono munafikun niku alladzina wong akeh istaru kang padha tuku sapa alladzina ad-dhalalata ing kesasar bil huda kelawan hidayah. Ai istabdaluha tegese ganti sapa alladzina ha ing dolal bi kelawan hidayah. Orang-orang munafik tersebut membeli kesesatan atau mengganti kesesatan dengan hidayah. Hidayahnya dibuang, sesatnya diambil. Menurut Mujahid, yang dimaksud mereka tersebut istarud dalalah, yaitu istarul kufrah bil iman. Mereka memilih kekufuran dibanding keimanan. Itu menurut Mujahid. Ya. Kemudian menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud istarud dalalah bil huda, mereka yaitu membuang daripada hidayah, tidak mengambil hidayah, tetapi mereka adalah mengambil daripada kesesatan. Kesesatan yang dimaksud di situ adalah kesesatan yang abadan, kesesatan yang selama-lamanya, yang sehingga dikatakan mereka dibiarkan oleh Allah wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah membiarkan mereka selama-lamanya di dalam kekufuran. Makanya tatkala yang dimaksud istarud dalalah itu memilih kekufuran daripada hidayah, yaitu orang-orang munafik di kota Madinah itu, sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwasanya kemunafikannya itu kemunafikan akbar, yaitu munafik akidah, ya, yang sehingga munafik yang seperti itulah munafik yang memang kekal abadi di dalamnya, di dalam neraka tersebut, sehingga mereka dikatakan fama robihat tijaratuhum, mereka tidak akan fama robihat mokora bati apa tijarukum dagangane alladzina. Apa yang dimaksud ora bati ay ma robihu, tegese ora bati sapa alladzina fiha ing dalam tijarah, bal khasiru balik tuno sapa alladzina limasirihim krono aringgon tetepe alladzina ilan nari maring neraka al muabbadati kang den lawasaken alaihim mengatasi alladzina, ya. Makanya ini dikatakan orang-orang munafik yang seperti munafiknya Madinah adalah munafik akidah. Fama robihat tijaratuhum, mereka tidak akan, fama robihat itu yang dimaksud tidak akan bati, ya, tidak akan bati ini selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai dia mati, bahkan tatkala setelah mati, bahkan setelah hidup daripada kematian, bahkan setelah orang tersebut sampai di yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Yang sehingga dikatakan oleh Allah di sini wa ma rabihu fiha bal khasiru, mereka tidak akan bati dan mereka tetap di dalam kerugian lima sirihim, karena tempat tetapnya mereka ilan nar al muabbad, yaitu di dalam neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan, ya, ada dua penafsiran. Yang pertama penafsiran Mujahid di dalam tafsir Ibnul Jauzi tersebut, yang dimaksud kekal di dalamnya adalah orang-orang munafik yang munafiknya munafik akidah, ya, artinya di dalam hatinya itu ada kekufuran, ya. Memang masih tetap kufur, cuman nampaki iman, ya. Bukan munafik amal. Kalau munafik amal kan dia hanya sebatas etok-etok beramal seperti itu, tetapi hatinya tetap riya. Itu yang dimaksud munafik amal. Tetapi kalau ini munafik akidah, kenapa dikatakan munafik akidah? Lima sirihim ilan nar al muabbad. Kalau orang munafik yang munafik amal tidak sampai lima sirihim ilan nar al muabbad, tidak sampai selama-lamanya di neraka, masih ada kemungkinan masuk surga, ya. Tetapi munafik yang abadi di dalamnya adalah munafik akidah, yang memang di dalam hatinya tetap kufur. Yang kedua menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud daripada ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, yang dimaksud mereka yang membeli kesesatan ditukar dengan hidayah, itu bukan orang-orang munafik, tetapi orang-orang musyrik Madinah.
Yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan ulaikal ladzina, mereka adalah orang-orang munafik Madinah yaitu ahlul kitab. Kemudian penafsiran yang kedua adalah orang-orang yang menjadi musyrik Madinah, yaitu orang-orang kafir Madinah. Makanya di sini dikatakan istarud dalalata bil huda. Ya. Bal khasiru limasirihim ilan nar. Nah, kenapa ada dua penafsiran seperti itu? Itulah yang kami katakan kemarin bahwasanya satu ayat ada kalanya dua asbabun nusul, atau tiga asbabun nusul, atau bahkan 4 asbabun nusul, atau bahkan 5. Makanya dikatakan asbabun nusul muta'addid, yaitu beberapa penyebab tetapi ayatnya satu. Atau ada ayatnya banyak, beberapa ayat namun asbabun nusulnya satu, ya. Ada yang seperti itu. Makanya timbulnya beberapa pendapat ulama disebabkan asbabun nusulnya bukan hanya satu, tetapi memang banyak. Oleh karenanya, akhwani rahimakumullah, ayat ini pada poinnya yaitu menjelaskan tentang orang-orang munafik di kota Madinah, khususnya pada ahlul kitab yang masuk di dalam golongannya Abdullah bin Salam dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ulama ittifaq bahwasanya mereka itulah yang menjadi mukhatab, ya, menjadi poin daripada turunnya ayat munafik yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ini. Dengan mengkaji kitab ini kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak seperti mereka yang dijelaskan di dalam kitab ini yang hanya menampakkan daripada kebaikan tapi justru di dalam hatinya adalah kekufuran. Dan mudah-mudahan kita dan juga keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam ketakwaan, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang setelah kita di dalam ketakwaan, keimanan, kebahagiaan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.